Halo, aku balik lagi. Kali ini aku akan membahas dua pengalaman media seni dengan karakter yang sangat ikonik, buku dan film. Pasti kalian pernah mendengar dari mulut ke mulut atau informasi berita yang lain ya bahwa masyarakat Indonesia kemauan membacanya kurang dan teknologi digital media visual masuk terlalu cepat. Ya mungkin karena negara berkembang menunggu penawaran paket hemat yang lebih menyenangkan di kantong. Tentu seperti biasanya aku akan membahas topik ini dengan agak seru dan biasa aja. Ya, judul buku dan film sama seperti Dendam, Rindu Aris Biar Tuntas. Salah satu novel fiksi realis yang ditulis Eka Kurniawan dan diolah Edwin ke dalam bentuk visual berupa film. Buku ini memiliki tebal keseluruhan 252 halaman dan durasi film 2 jam lebih. Jika di dalam buku alur cerita maju mundur, tapi di film sama, cuman hanya sedikit, hanya di beberapa bagian. Konteks cerita mengangkat sejarah di Indonesia tahun 90-an di bawah kuasa Orba, yang dimana ada perilaku sewenang-wenang menggunakan posisi kuasa serta hubungan politik, parlemen formal, dan kuasa politik bawah ya tentunya untuk mempersempit kebebasan dan tidak ada fasilitas perlindungan hukum dan siapapun bisa mengalami cedera dan yang terparah masyarakat menengah ke bawah. Cerita dibalut dengan keputusan-keputusan naif seperti kekerasan dapat menawarkan penyelesaian masalah. Tidak ada yang dapat menerima kekerasan seksual dan ancaman yang serupa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan. Karena memicu trauma para tokoh yang tidak berkesudahan bagi korban ya. Seperti yang dialami Ajo Kawir, Mono Ompong, Runa Merah, Iteng, dan tokoh lainnya. Ceritanya Ajo Kawir ini mengalami impoten, kemudian si penulis selalu membandingkannya dengan mengkiaskan ke dalam bentuk yang tepat tapi jenaka. Misalnya beruang kutub yang kedinginan, bermimpi hujan salju turun, menjadi kura-kura. Bahkan Ajo sendiri pun juga kesel dibuatnya hingga ingin mencincang dengan kapak. Karena Ajo Kawir berpikir bahwa harga diri laki-laki hanya terletak di anunya. Ya begitu. Di dalam buku detail karakter, para tokoh cukup lengkap ya. Lengkap banget. Berbeda dengan di film, namun realisasi penghidupan karakter sangat menarik karena terdukung oleh situasi setting yang real, nyata di tahun 90-an. Teknik pengambilan gambar dengan menggunakan kamera selulus 16 mili ya terbilang cukup autentik karena tahun sekarang pembuatan film sangat canggih. Canggih teknologinya dan unsur teknis finishing yang kurang halus jadi termaklumi. Seakan ya balik lagi gitu di tahun 90-an waktu produksi film gitu. Nah, menurutku paling menarik dari drama cinta antara Ajo dan Iteng ini adalah mimik wajah. Tak kenal maka tak sayang seakan tidak pernah terdengar sih. Walaupun Iteng penguntit ya, walaupun Iteng penguntit dan Ajo wani perih bisa kesemsem dalam situasi lagi berantem dan mimik wajahnya itu tidak menjengkelkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi gitu saat lagi jatuh cinta tapi hidup di negara yang situasinya brutal banget, yang hanya menyisakan trauma di masa depan. Healing apa sih yang harus dilakukan untuk tetap bertahan demi cinta antara Ajo dan Iteng? Terus ada adegan di pasar malam saat Ajo ditelan kegelapan. Aduh, itu menurutku menarik banget. Kemunculan jelita yang tiba-tiba sangat terwakilkan di film ya, dengan penggambaran seorang perempuan dengan fisik wajah yang buruk namun bisa menyembuhkan impotensi Ajo. Apa ya ini? Tokoh surreal, tokoh
apa ya namanya, tokoh hantu. Aku kurang begitu memahami. Nah, sewaktu baca bukunya aku pikir ini karakter baru, tapi dengan latar belakang yang nggak jelas, tapi relevan dengan kisah Rona Merah, Paman Gembul, Tangan Kosong bisa jadi itu budi baik ya ada di dalamnya. Nah, pas nonton filmnya juga begitu, kok makan pisang sajen tapi bentuknya fisik. Terus aku jadi inget film-film horor Susana yang tadinya karakter manusia terus mati jadi hantu terus suka genit gitu kalau lagi mau neror orang yang ngebunuhnya. Nah, alhasil hantunya ngebunuh pelaku. Hantunya balas dendam seorang diri setelah punya kekuatan atau power saat jadi setan yang digambarkan sangat buruk rupanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. By the way, support aku ya. Biar kalian para pendengar gak bosan dengerin suaraku yang cukup sopan di kuping. Sehat-sehat untuk teman-teman pendengar dan jaga diri baik-baik. Terima kasih.